Karena memang gini Pak, kalau kita lihat makin kemarin itu masyarakat tuh apa ya, sentimennya tuh makin ngarah kepada berobat mah mending luar negeri deh gitu. Karena kesannya tuh kayak trust dan kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit itu jadi makin turun, kesannya begitu. Tapi kalau dari Pak Anjari sendiri lihat ini gimana? Gini Pak, padahal kan kalau kita lihat kalau orang berobat luar negeri dari bahasa aja kan udah jadi kendala. Padahal tadi kalau misalnya tadi Pak Anjar bilang, Pak Anjari ngomong, oh iya, bagaimana kita menyikap bersikap sama pasien, berkomunikasi, kan jelas harusnya kesamaan bahasa menjadi sebuah keunggulan yang benar-benar membantu dong. Tapi kenapa masih orang prefer buat keluar? Apa gini Pak? Kira-kira dari faktor SDM-nya kah memang tidak segitunya diajarkan cara berkomunikasi yang baik di sekolah, atau memang ada sistem yang lain? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam sobat sehat semua. Ketemu lagi bareng gua Dr. Dika di One Day Podcast. Kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pasti dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Mulai dari mic akan berkali begini. Oke, dan hari ini ada kumpul tiba-tiba. Sudah gimmick di awal. Sudah gimmick, udah gimmick duluan ya. Dan hari ini gua nggak sendiri pasnya, gua bersama dengan Pak Anjari. Anjari ini adalah ketua ya Pak berarti ya, dari Kelihatan nggak Mas? kelihatan gimana ngomongnya ya? Dari Perhumastri. Nah ini saya takut keselip ya, karena bukan Perumsari itu beda lagi ya. Itu negara perumahan. Jadi Perhumastri itu lebih ke arah perhimpunan humas-humas rumah sakit se-Indonesia. Yes, Benar ya Pak? benar. Monggo, biar lebih clear Pak, lebih jelas, boleh kenalan sama sobat saya di rumah. Serius ya ini mulai? Oh jangan, kita sudah ada serius Pak. Oke, halo Mas Dika, terima kasih sudah diundang di acara One Day Day. Podcast. Oke. Luar biasa, pakai good gitu ya. Iya. Halo Sobat Sehat, nama saya Anjari Marcianto. Saya Ketua Umum Perhumasri, Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia. Oke. Itu suatu organisasi profesi humas rumah sakit, Mas. Humas rumah sakit berarti Humas rumah itu sakit. orang-orang yang paling sering diserang komplain, bener nggak? Itu everyday, Mas. Oh, Everyday is everyday. crisis, everyday is complaint gitu. Hobi ya Pak ya, hobi komplain ya kayaknya ya. Terpaksa, Mas. Terpaksa. Tuntutan pekerjaan. Itu pekerjaan, benar banget. Dan kenapa kita undang Pak Anjari hari ini? Karena memang gini Pak, kalau kita lihat makin kemarin itu masyarakat tuh apa ya, sentimennya tuh makin ngarah kepada berobat mah mending luar negeri deh gitu. Karena kesannya tuh kayak trust dan kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit itu jadi makin turun, kesannya begitu. Tapi kalau dari Pak Anjari sendiri lihat ini gimana? Mas Dika udah punya pandangan gitu ya? Lebih suka Bukan saya berobat sih, ke luar lebih negeri. karena baca skrip tadi di bawah. Kayaknya biar nemu gitu. Pertanyaan pertama langsung Loh, kita kan berangkat dari yang relate dulu Pak, karena Oke. sekarang fenomenanya begitu. Iya. Oke, Mas Dika dan teman-teman Sobat Sehat, pertanyaan ini menyadarkan saya pada satu hal soal pentingnya sebuah trust, pentingnya kepercayaan. Oke. Ya. Sebelum menjawab soal banyaknya penduduk Indonesia yang berobat ke luar negeri, gitu ya, saya coba mengajak Mas Dipa bayangkan gitu, membayangkan. Bentar Pak, Sudah Mas, sudah. Silakan Pak, jangan Kemudian tatap mata jangan saya. malah ikutan, jangan malah ikutan, tolong ini durasi Pak. Kata saya. Terus kemudian ada dua rumah sakit yang mungkin berdekatan dalam satu area yang nggak jauh. Kemudian dia rumah sakit kelasnya sama. Pak sama. Dokter spesialisnya ya relatif sama. Anggap ini kelas C semua lah kan. Kelas C. Relatif Oke. kan sama standar kita kan. Sama-sama rumah sakit swasta misalnya, dokternya sama, kelasnya sama, fasilitas mungkin sama. Namun faktanya kemudian ada satu rumah sakit yang kunjungan pasiennya Lebih ramai. lebih ramai. Kenapa tuh? Bisa begitu. Kira-kira apa yang membuat kemudian rumah sakit satu itu lebih ramai? Parkir gratis. Kita itu bisa kalau bikin Itu salah satu. Parkir gratis. Nggak keliru, nggak Ya, keliru. oke. Tapi mungkin lebih ramah mungkin. Betul. Tapi ada satu yang mendasar tadi sebenarnya yang membedakan, dan ini juga tidak sekedar pembeda tapi sangat
pondasi sekali, itu yang disebut kita sebagai sebuah trust. Kepercayaan bahwa kemudian rumah sakit yang satu itu jadi pilihan. Oke. Ini mengingatkan kita soal betapa pentingnya sebuah trust tidak hanya sebagai sebuah pembeda antara satu rumah sakit dengan yang lain, tetapi ini adalah sebuah pondasi yang sangat esensial dan fundamental terhadap sebuah layanan rumah sakit. Oke, tapi gini Pak, tadi kan di bayangan yang tadi Pak Anjari coba ya bayangin, itu kan sama semuanya, maksudnya dokternya 11-12. Betul. Tadi apa kita ngomongin tipenya sama. Betul. Terus kenapa trust ini beda? Apa yang membuat trust itu berbeda? Justru di situ yang saya mengatakan bahwa di saat sekarang jumlah rumah sakit Indonesia, anggaplah sekitar 3.300-an saat ini rumah sakit di Indonesia ini, itu terjadi satu kalau bahasa bisnisnya jadi kayak persaingan kan gitu kan, kompetisi lah. Kompetisi, tetapi kan kita lebih banyak lebih kolaboratif kan gitu. Harusnya. Harus ada sesuatu yang memang sangat esensial yang membedakan itu. Maka kemudian salah satu esensi dan pembeda itu adalah trust yang membuat kemudian pasien memilih ke rumah sakit A. Ini kita bicara kepada pasien yang punya ini Mas, pilihan. Ya. Orang yang memang pasien bisa memilih itu. Nah, nyambung ke pertanyaan Mas Dika, kenapa sih kemudian banyak orang Indonesia yang berangkat ke luar negeri? Iya. Supaya lebih serius kita kita sebutkan angkanya ya Mas. Angka di tahun 2024 itu lebih dari 1,6 juta. 1,6 juta pasien berobat ke Malaysia. Oke. Itu baru Malaysia Pak, belum ke Malaysia. Singapura segala macam. Nah, Singapura itu ada data yang seingat saya hampir 50% pasien asing di Singapura itu, hampir 50% itu orang Indonesia. Berarti banyak banget ya. Pertanyaannya kan kenapa mereka lebih memilih ke sana buat pasien yang mampu? Betul. Toh di Indonesia juga banyak pasien, Mas. Iya. Iya kan? Masih banyak, tapi mereka memilih ke sana. Tentu ini adalah faktor bahwa saya memilih, saya trust, lebih percaya dan memilih mempercayakan pengobatannya ke luar negeri tersebut. Kenapa Pak? Mengapa? Kalau pertanyaannya mengapa di sana? Berbagai riset mengatakan, Mas, serius ya? Iya. Ini saya udah nyambung nih Alsa nih. Pokoknya Alsa udah nyambung itu udah serius nih. Nah, berbagai riset mengatakan apa yang membuat rumah sakit tertentu itu lebih dipercaya dibandingkan rumah sakit lain. Itu kata kuncinya di kata empati. Oh, empati. Empati itu artinya adalah kita menempatkan perasaan kita di sepatu pasien. Betul, dalam konteks yang lain, tapi saya mau mengatakan begini. Kita itu lebih mudah mengingat bagaimana kita diperlakukan oleh staf medis, oleh staf rumah sakit, dibandingkan kemudian bagaimana rumah sakit melakukan sesuatu terhadap kita. Cara memperlakukannya lebih mudah diingat dibanding jenis perlakuan, jenis tindakan yang dilakukan. Artinya gini, bukan soal canggih atau enggaknya, akurat apa enggaknya, tapi lebih ke arah delivery. Dan kata kuncinya mungkin selain soal kita menempatkan diri kita pada sepatu si orang lain, kata empati itu adalah bagaimana rumah sakit memperlakukan pasien layaknya manusia seutuhnya. Semakin mengerucut nih Pak. Artinya kalau begitu masyarakat merasa perlakuan rumah sakit di kita itu masih belum bagus. Ini kayak lagi ngomong sama Najwa ya. Oke, kita coba bedah satu-satu Mas Dika. Pertama, Mas Dika sebagai dokter, kompetensi kita percaya diri nggak kita nggak jauh beda dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand. Oke, kompetensi kita banyak. Dokter ahli kita juga banyak. Bahkan maaf ya Pak, banyak orang-orang kita yang diundang luar negeri buat jadi pembicara. Betul. Bahkan diundang buat operasi segala macam juga ada. Tidak. Berarti nggak kalah dong. Banyak penelitian juga bagus soal medis. Kedua, fasilitas. Oke, misalnya layanan kita. Kita untuk layanan kanker saja kita punya banyak fasilitas, peralatan canggih yang juga nggak kalah dengan Malaysia misalnya, dengan Singapura. Terus apa lagi? Bangunan. Bangunan rumah sakit sekarang, bahkan rumah sakit pemerintah pun bangunannya bagus-bagus.
Tapi gitu, mengapa masih ada sejumlah 1,6 juta itu? Itu hak setiap orang sebenarnya berobat di mana saja, kan gitu ya. Dan itu pilihan setiap orang. Nah, rupanya memang berbagai kemudian riset dan juga survei mengatakan yang kurang itu adalah bagaimana kita memperlakukan pasien kita. Atau kalau kita bicara misalnya gini, bagaimana komunikasi tim kita, staf kita yang memang perlu ditingkatkan. Oke. Komunikasi antara staf atau tenaga kesehatan atau dokter, kompetensinya bagus. Iya. Keilmuannya oke. Oke, Iya. gitu. Tetapi kadang kita menyampaikannya, cara berkomunikasinya, cara penerimaannya, itu yang perlu kita tingkatkan. Bahasa singkatnya sekarang hospitality kita, Mas, mungkin perlu ditingkatkan supaya sejajar dengan rumah sakit yang saat ini jadi pilihan sebagian warga kita itu. Artinya bisa dibilang padahal kita hospital tapi hospitality-nya masih kurang. Itu paradok kita memang Paradok sih. gitu ya? Iya. Hospitality itu dari kata hospital tapi ternyata Tidak se-hospitality itu. tidak sesuai. Tapi gini Pak, padahal kan kalau kita lihat kalau orang berobat ke luar negeri dari bahasa aja kan udah jadi kendala. Padahal tadi kalau misalnya tadi Pak Anjar bilang, Pak Anjari ngomong, oh iya, bagaimana kita menyikap bersikap sama pasien, berkomunikasi, kan jelas harusnya kesamaan bahasa menjadi sebuah keunggulan yang benar-benar membantu dong. Tapi kenapa masih orang prefer buat keluar? Apa gini Pak? Kira-kira dari faktor SDM-nya kah memang tidak segitunya diajarkan cara berkomunikasi yang baik di sekolah, atau memang ada sistem yang lain? Tentu kita tidak hanya satu faktor untuk kemudian membedah mengapa hospitality kita, kalau bahasa saya, perlu ditingkatkan dibandingkan rumah sakit tadi. Saya nggak mengatakan kemudian jelek, saya tidak memilih kalimat itu sebetulnya, karena lebih tingkatkan. Tentu pertama adalah kita mesti menyadari bahwa faktanya jumlah kunjungan pasien terhadap rumah sakit di Indonesia ini besar sekali. Oke lah, saya sebutkan misalnya, saya sebutkan saja. Boleh. Di rumah sakit tempat saya bekerja, itu kunjungan per harinya itu 1.000 sampai 1.200 pasien per hari rawat jalan. Baru rawat jalannya itu? Baru rawat 1.000 jalan. sampai 1.200. Itu Iya. orang semua ya Pak? Nggak tambahnya lagi. Orang semua itu nggak ada yang gila. Dan itu penyakit kanker semua. Oke. Gitu. Yang kedua adalah memang karena kunjungan yang banyak, di sisi lain kemudian kita ada keterbatasan sumber daya. Oke. Dokter, kita masih kekurangan banyak dokter. Oke. Kekurangan peralatan lain, sarana dan lain sebagainya. Secara jumlah maksudnya. Iya betul. Secara jumlah. Sehingga menyebabkan kita mesti mengatakan yang jujur, antrian pasien yang cukup panjang. Oke. Nah sekarang buat orang-orang yang punya pilihan untuk memilih layanan yang lebih cepat, lebih nyaman, gitu kan, dengan harga yang terjangkau, oke. Itu kan kemudian tidak cukup untuk menikmati layanan ketika di antrian yang panjang itu dong. Dia punya pilihan dong. Nah kemudian pilihannya ke tempat yang mungkin dia bisa dapatkan. Tapi sorry Pak, emang di luar negeri nggak ngantri Pak? Di kayak kalau ke rumah sakit gitu ya, kayak kemarin saya main-main ke Malaysia gitu ya. Antriannya tetap ada sebenarnya sih, tapi kira-kira apakah mereka mungkin merasa lebih worth it kali dengan antrian itu, atau memang lebih nyaman mengantri dalam kondisi yang ya tadi mungkin ada layanan ekstra atau gimana? Ketika antrian terjadi sekarang, ini bicaranya adalah kalau ngomong trust tadi, yang pertama saya mau bicara soal bagaimana kita berempati terhadap pasien, di mana bisa diperlakukan soal pasien kita sebagai manusia. Saya mengatakan empati itu yang sederhana seperti apa sih gitu. Mulai dari pertama memberikan waktu yang cukup, dan ketika waktu yang cukup itu seolah-olah kita memang hanya untuk pasien itu, menyebutkan nama secara personal, menatap ketika bicara, tidak seperti kemudian loh ya, takut. itu kan satu bentuk, saya menyebutnya adalah kemampuan komunikasi. Jadi kalau Anda tadi mengatakan Mas Dika, Pak, kan juga kalau di luar negeri ada keterbatasan bahasa. Padahal komunikasi itu, bahasa itu kan verbal ya Mas. Verbal itu hanya nggak lebih dari 17%. Sementara faktor terbesar kita adalah soal visual.
Berarti gestur. gestur tubuh, penerimaan, tonalitas. Makanya kemudian saya sering mengatakan gini, riset mengatakan kita ini kadang memotong omongan pasien itu kurang dari 20 detik kita udah biasa memotong. Itu ada angka apa beneran penelitian apa? 20 detik? Riset di beberapa penelitian itu mengatakan kita itu kadang memotong pembicaraan pasien itu kurang dari 20 detik. Jadi setiap pasien ngomong 20 detik, dokternya Sudah. potong? Sudah. Kan dulu ada diem ya, padahal pasien baru duduk aja udah dikasih obat. Iya, iya. Saking jagonya itu kan. Kelihatan di Oni, Padahal- agak lubangnya gede sebelah berarti bilang Yes. gitu. Udah kelihatan kerja lu. Yes. Jadi saya mau mengatakan bahwa seberapa kita memberi waktu yang cukup. Mungkin kita akan bisa, Pak, antrian pasien kita banyak. Itu, tapi kan nantinya panjang. Kasihan yang lagi luar nungguin gimana tuh, Pak? Sebenarnya ini juga dari pembelajaran saya ketika pasien kita kasih waktu yang cukup dari awal itu kemudian dia juga tidak akan bisa bicara lebih banyak sebenarnya antara keterbatasan dia mengungkapkan keterbatasan kondisi terhadap dirinya nggak nyampe 3 menit sebenarnya 3 menit? nggak nyampe 3 menit ketika kita kasih waktu Oh iya? untuk menceritakan kondisinya. Maka sebenarnya pertanyaan misalnya apa yang ibu rasakan hari ini, apakah ibu ada yang mau ditanya, itu kalimat-kalimat bentuk empati yang perlu kita Tingkatkan lagi. tingkatkan lagi. Oh, berarti sebenarnya 3 menit mah nggak lama dong, Pak. Artinya harusnya nggak terlalu panjang gitu antriannya. Coba kalau dokter Dika tanya ke saya terus Anda nggak bertanya, mungkin saya 3 menit juga kayaknya udah lama. Ngomong apa lagi? Ngomong Gitu ya? apa lagi? Ngomongin keluarga juga kan ya, nggak kerap-kerap amat kita kan. Itu makanya komunikasi selalu dua arah. Oke, tapi artinya gini Pak, kalau kita bicara dari segi mungkin apa Pak Anjari sebagai humas gitu ya, emang selama ini komplain yang muncul itu atau apa yang lain yang sering muncul itu? Oh, menarik nih pertanyaan udah langsung ke komplain. Kalau bicara komplain, tentu ini ada sebuah hal yang kita mesti sampaikan juga Mas Dika. Kita berada pada, ini nyambung juga dengan pertanyaan tadi Sobat Pras. Jadi kalau komplain di era sekarang, di mana satu kita hidup di era post-truth yang semakin di era sosial media ini, di mana fakta itu akan terkalahkan oleh sisi emosional si pasien atau keluarganya. Di mana apa sisi itu yang terkalahkan maksudnya? layanan kita, Oke. setiap pasien datang itu punya ekspektasi. Iya, Ya, betul. dia tidak sebatas apa yang kemudian dia dapatkan. Mungkin dari sisi kita udah sesuai standar, Mas. Ya, SOP udah. SOP-nya sudah. Anda datang, daftar, antri, kemudian Anda ditemuin juga oleh dokter kan gitu. Terus kemudian sudah selesai dikasih resep. Kalau setiap tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, tapi ketika delivery-nya nggak pas, kan kita berekspektasi pasien tadi. Betul, betul. Dia sudah kondisi penyakitnya juga udah Berat. berat. Kemudian dia juga pusing. Pusingnya dia juga nyeri, badannya nggak nyaman. Pusing lagi bingung nanti bayarnya. Nah, itu juga paling pusing Oh itu. iya. Terus kemudian diperlakukan dengan seperti Tadi. sebatas SOP atau antrian atau sebatas diagnostik. Oke. Nah, itu kan kemudian ekspektasinya tidak terpenuhi. Yang bisa disampaikan apa? Yang diomongin sama pasiennya dalam komplain itu apa? Ah, dokternya jutek apa gimana? Maka kemudian beberapa, ayo kita coba jalan-jalan ke Google Review beberapa rumah sakit. Oh iya belum pernah lagi nyobain. Belum, ya jalan-jalan Mas hari ini. Iya, yang ada. Jadi yang ada adalah satu layanannya mungkin pasiennya marah, satpamnya galak nih. Oh, dari satpam aja udah kena tuh. Udah bahkan sebelum masuk parkir susah. Ya, Oh, apalagi di iya. daerah Jakarta, Jabodetabek lah, di mana itu keterbatasan parkir ya. Iya. 2, satpam tidak ramah, ditanyain di mana laboratorium, jawabnya kurang bagus. Di hatimu. Iya. Itu sekarang jokes mulu kan satpamnya ya. Iya. Satpamnya penuh Nah, gimmick. kemudian terus yang kemudian 3, layanan nanti di antrian, perawat manggilnya mungkin agak lebih Ketus. kenceng, padahal itu udah dipanggil 1-2 kali nggak dengar karena saking banyaknya. Wow. Padahal dia punya sisi yang saya sakit loh, saya butuh diperlakukan berbeda dong dengan orang sehat. Ada ekspektasi yang beda. Yang terjadi adalah dia kecewa karena ada kesenjangan antara yang kita deliver dengan Ekspektasi mereka. Maka kemudian dia
Sekarang justru trennya dia langsung buat status. Iya, bener. Bukan status menikah atau enggak, bukan di KTP. Iya, status di WA, status sosmed, di IG, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Di sini kalau media sosial itu bicaranya bukan hari, hitungannya menit, jam bahkan menit. Masuk. Di sini kemudian respon yang tadi, seberapa cepat respon kita terhadap komplain di media sosial. Gimana caranya, Pak? Apa kita balas komennya? Kan aneh. Masa di komen kita kasih, kan nggak gini, saya nggak kebayang tuh kasih seorang humas kalau setiap komplain di sosmed mesti diklarifikasi di kolom komentar gitu maksudnya. Justru bagi saya, setiap komentar, komplain harus direspon. Caranya? Nah, pertanyaan berikut, bagaimana merespon? Pertama, kita mesti satu, respon dengan cepat. Kedua, harus memisahkan antara dunia online dibawa ke dunia offline. Nah, sekarang respon yang cepat itu. Yang pertama adalah kita mesti respon pertama. Pertama adalah satu, biasanya kita menggunakan konsep AEP. 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 Bukan EGP, Mas. Beda. AEP dicuekin dong kalau EGP, Mas. A, akui. E, empati. P, pindahkan. Pindahkan Dari online ke offline, dari jalur publik ke jalur privat, dari jalur yang mungkin kita nggak ketemu diajak ketemu langsung. Oke, kita dari A dulu, Pak. Akui. Berarti kita nggak boleh defensif dong kalau Oh gitu. iya, betul. Oh. Respon pertama itu konsepnya itu. Pertama bahwa sebenarnya mengapa orang komplain itu butuh apa sih? Satu, butuh diperhatikan, Mas. Oh, oke. Sakit hatinya itu mesti divalidasi. Artinya ya kita mengakui bahwa yang dirasakan benar terjadi. Iya, makanya kita oke, terima kasih Mas Dika. Mulai disebutkan di situ, Mas Dika, saya memahami bahwa Anda menunggu lama itu sesuatu yang tidak nyaman buat pasien. Kalau nunggu lama. Ya, itu kan bentuk mengakui. Ya. Harus diakui setiap orang itu, Mas. Kalau Mas Dika lagi curhat, pertama sebetulnya nggak mau butuh nasihat kan sebetulnya. Ya, benar. Anda butuh dengar. Iya, benar. Oke, gua ngerti gitu. Gua ngerti. Memang itu menyakitkan. Kalau aku pun juga kayak kamu akan ngerasain yang sama. Ini kayak dua sahabat yang curhat tetap minta diakui kan, Mas. Menyampaikan pun dengan penuh empati. Oke. Empati itu mulai dari hal yang sederhana, Mas. Sebutkan namanya. Bukan oke, terima kasih Bapak Ibu atas komentarnya. Ya. Oke, aku orang loh, aku manusia, punya nama loh, Oke. diakui, diempati gitu. Tapi gini Pak, seandainya yang dia komplain kan tidak make sense. Misalnya ngasih gini, kan ada aja orang yang dia ngerasa sebuah hal adalah masalah padahal bukan gitu. Ada loh Pak orang-orang yang bahkan protes cuma gara-gara misalnya satpamnya kurang good looking. Atau misalnya satpamnya kumisnya mencong gitu. Kurang rata nyukurnya. Atau hal-hal yang sifatnya sebenarnya nggak penting gitu loh, kan ada gitu. Nah itu gimana? Masa kita mengakui juga? Saya sering menyampaikan ke teman-teman saya di rumah, ada 3 jenis komen di media sosial itu. Satu, memang mereka benar komplain karena ekspektasi yang nggak tercapai. Dua adalah memang dia butuh informasi gitu ya, karena ketidakjelasan atau apa dia butuh informasi. Karena sifatnya misinformasi. Yang ketiga troll sifatnya. Troll itu memang cari ribut aja. Cari doang emang. Iya. Mungkin yang nomor 3 yang tadi barusan nomor 3. Iya, kalau cuma nanya kumis kenapa nggak dicukur, Iya, aja besok kabarin. Ya itu besok saya cukur deh. Iya, Gitu ya. iya. Tapi misalnya kemudian menuduh tanpa alasan. Ini Nah, itu maksudnya misalnya gitu rumah juga. sakit ini komersial, nggak punya peri kemanusiaan. Nah, Iya. itu kan troll. Atau Tuduhan yang tidak mendasar. Atau gini Pak, kemarin juga sempat heboh di sebuah rumah sakit, saya nggak akan sebut namanya. Oke. Tapi dokternya itu memaksa banget seperti jualan mau pasang ring. Loh, padahal kan memang mungkin sebenarnya ya memang perlu dipasang ring gitu. Itu kan sebenarnya nggak bisa, bukan tanda kutip kita nggak mengaku salah ya, tapi nggak bisa segampang itu diputuskan oke kami salah. Oke. Itu gimana? Yang pertama yang harus kita pahami, dan saya ingin mengajak teman-teman, setiap komplain direspon itu kita sepaham dulu. Hanya meresponnya secukupnya sebagai bentuk validasi, empati, dan bentuk pertanggungjawaban kita bahwa kita serius ingin menyelesaikan itu. Ya. Makanya kenapa dipindahkan? Oke, Pak Dika, kami bisa minta nomor teleponnya biar kita bisa penanganan secara langsung. Oke. Tidak berdebat di media sosialnya tadi, kan gitu.
Nyambung ke pertanyaan kedua Mas Dika nih, soal misalnya dia komplain loh karena kan kayaknya rumah sakitnya kok lebih kayak jualan ring kan gitu. Ya, Padahal bukan Lord of the Rings kan? Bukan Frodo ini. Apalagi Froyo. Froyo gini. Gitu. Nah, di sini masuk lagi kata etis. Di sini aspek etis yang perlu kita junjung. Mas Dika, saya ingin mengingatkan bahwa rumah sakit itu adalah sebuah noble institution. Sebuah institusi yang penuh dengan martabat dan kehormatan. Karena kita pada dasarnya ada rumah sakit itu untuk membantu pasien. Harusnya dengan nilai-nilai kemanusiaan. betul. Maka ketika mempromosikan layanannya pun menggunakan aspek-aspek etik. Ya, pastinya begitu. Kita punya karakteristik yang beda dibandingkan dengan lembaga bisnis lain. Ya, nggak boleh terlalu kelihatan jualannya lah. Yes, nggak boleh hard selling dong mas kan gitu. Yeah. Oleh sebab itu bahkan di dunia kedokteran pun kan Ada caranya. Nggak boleh dokter misalnya bilang, oke bapak pasang ring ya, nanti buy one get two. Nggak boleh lagi buy one get two. cabut gigi satu bonus satu kan. Iya, nggak boleh. Justru di situ mas, ini yang kita karakter di rumah sakit itu unik ya. Di satu sisi bahwa kemudian kita memang mesti sebagai sebuah institusi bisnis, rumah sakit harus survive dong mas. Bener. Operasional, nggak boleh rugi dong. Iya itu ya. Jadi memang rumah sakit juga nggak boleh dipungkiri bahwa perlu ada profit sebenarnya kan, tapi dengan cara yang tanda kutip nggak boleh sebutannya menganggap sebagai sebuah barang bisnis tuh Komersial. Nah itu Iya. maksudnya. Memang harus rumah sakit itu harus mampu memenuhi kebutuhan operasional. Oke. Dia harus tumbuh untuk berkembang, entah kemudian meningkatkan klasifikasinya, entah membuka cabang sehingga bisa melayani lain. Betul. Tapi di sisi lain, layanan kita ini menyangkut orang sakit, penyelamatan nyawa. Iya. Sehingga disitulah kemudian ekspektasi publik kita ininya yomono, tapi ya jangan terlalu komersil. Yomono. Gitu loh. Apa yomono? Ya pokoknya gitu, ya gitu. 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 Yomono, tuturi Handayani. Itu doang. Gemar lo Cina. Sugeng Rawu. Apa sih? Sugeng Rawu. Disitulah kemudian titik kritisnya publik ya. Dengan ya udah rumah sakit tapi jangan terlalu jualan. Oke, jadi memang bisa dibilang tadi sebenarnya kembali ke empati, karena kalau orang dianggap terlalu berjualan, maka dikatakan ya berarti lu nggak anggap gue sebagai pasien nih. Berarti memang sebenarnya muter-muter lagi sih ya ke empati ya. Dan kita langsung aja tadi, artinya secara nggak langsung bisa kita katakan bahwa memang yang membuat orang itu memilih ke luar negeri karena dianggap di luar negeri lebih berempati. Saya menyebutnya dia lebih percaya kepada pilihannya dia itu. Ya, tapi base-nya mungkin dari empati itu. Kepercayaan tidak hanya soal empati ya, ada panjang tadi kan, ada empati, soal komunikasi antara kita ke mereka, ada transparansi yang perlu kita junjung. Ini yang kita belum bahas ya mas. Iya. Contoh kayak gini, ini kadang kan seberapa banyak rumah sakit kita yang kemudian denial membantah ketika ada komplain atau mungkin tuntutan publik misalnya, oh layanan kamu udah bener kok, sudah sesuai SOP kok, sudah peraturan. Menurut Mas Dika, kita yang sebagai awam, ketika orang dikomplain dan menjawab seperti itu, lu defensif. Iya. Nah, transparansi itu yang harus juga kita kelola di rumah sakit. Nah, artinya bisa jadi orang yang memilih itu ke luar negeri belum menemukan itu di rumah sakit lain. Atau juga sebenarnya ya ke luar negeri juga nggak cuma berobat, mas. Jalan-jalan. Tapi begini Pak, satu lagi nih terakhir dari Pak Anjari sendiri ngelihat sebagai orang yang tadi ya memang udah jadi tameng, bukan tameng sih sebutannya, tempat samsaknya orang-orang yang ngeluarin komplain. Sebenarnya harusnya solusinya itu apa sih Pak biar lebih puas lah, artinya kepuasan pasien tuh meningkat, jadi nggak perlu banyak-banyak yang keluar tuh, apa solusinya? Oke. Mas Dika, saya memang mengajak pertama harus kembali kepada mindset yang pertama dulu nih, mindset nih, karena itu pondasi banget bahwa sebenarnya rumah sakit itu trust itu sebagai bentuk dari sesuatu yang mesti kita bangun sebagai pondasi. Yang kedua, manajemen mesti melihat trust itu sebagai sebuah aset
Karena Oke. kalau sebagai aset, maka kemudian dia melihat sesuatu yang sangat berharga. Kenapa Iya, jadi aset? iya. Karena kalau ini trust itu dia meningkatkan kepuasan pasien. Meningkatkan kepuasan pasien menambah loyalitas. Kalau menambah loyalitas, maka kemudian dia akan merekomendasikan kepada orang lain. Kalau kemudian manajemen melihat sebagai sebuah aset, Iya. maka melihat yang itu. Yang ketiga, trust itu mesti nggak cuma sekedar nilai value di dalam website atau dalam spanduk besar. Mesti dalam menjadi KPI, Key Performance Indicator. Iya. Sesuatu yang nggak bisa dinilai, maka ya nggak bisa dikelola. Survei kepuasan pasien, kan gitu, Net Promoter Score, dan survei-survei lain yang memang perlu dibuktikan itu. Nah, kalau itu menjadi sebuah nggak cuma mindset tapi culture dan sistem, Dan target pencapaian. ya. Maka kemudian ya rumah sakit kita jadi bergerak nih, lebih akan dipercaya tentunya. Oke, luar biasa. Itu tangan buat kalian. Hari ini kita benar lebih terbuka kan, cuman memang kayaknya panjang banget ya, dokter ya. Kita sampai tadi baru ngebahas empati itu, belum ngebahas Telkomsel yang lain ya. Kan ada halo, belum ngebahas KMT. Ini boleh ya iklan gitu. Di sini kita bebas dari iklan ya. Oke, Pak Jari sebenarnya masih banyak apa yang diobrolin, tapi waktu yang membatasi Pak. Jadi mungkin boleh Pak ada pesan-pesan buat teman-teman sahabat saya. Ini kalau terakhir doa biasanya. Oh, ini kan bukan acara Senin apa meeting itu bukan. Oke, sobat sehat, pasien itu datang ke rumah sakit bukan sekadar mencari pengobatan, Ya. tetapi dia itu juga mencari harapan. Nah, oleh sebab itu setiap rumah sakit mesti bagaimana membuat pelayanan itu sesuai dengan harapan. Setiap pasien yang datang jangan dikecewakan, karena kepercayaan itu adalah investasi. Keren banget. Dan sekali lagi, Bang Mel, ini kita paling ini banget ya, kayaknya gokil banget, keren banget Pak ya. Jadi kembali lagi di acara Mata Dika. Bukan Mata Najwa, sekarang Mata Dika nama acaranya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Kita kayaknya buat podcast baru kayak gimana? Bang Mel, tolong Bang Mel. Tolong dibantu ya, tolong dibantu ya. Gitu ya. Jadi sahabat saya terima kasih banyak telah bersama kami Pak. Terima kasih Mas Dika. Dan jangan lupa juga saksikan episode One Day berikutnya ya di YouTube kita di Wanjek TV, dan juga pastinya jangan lupa follow dong ya IG kita di Wanjek Indonesia. Gue Dika pamit, dadah. Dadah.